Baik, terima kasih atas kesaksian yang sudah dibawakan oleh Saudari Elisa. Sangat menggugah hati, semoga kita menjadi berkat untuk bagi kita semua. Untuk saat ini, kita sudah pada masuk di sesi doa. Saya mengundang kembali kepada pemirsa Hope Channel untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur di kolom komentar. Dan saat ini kita sudah berada dan bersama Pendeta Stephen Seroy. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam. Baik, apa kabarnya sahabat malam ini, Pendeta? Apakah luar biasa? Oke, baik. Saya akan membacakan permohonan doa. Nanti setelah saya bacakan permohonan doa yang sudah masuk, Pendeta bisa memberikan ayat setelah itu ya, Pendeta. Saya akan bacakan, ada beberapa yang sudah masuk. Dari Bapak Stefanus, mohon doakan saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian lambung. Kiranya Tuhan menolong memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Sucipto, mohon doakan anak saya saat ini sedang dalam pengobatan karena ada dalam pembengkakan jantung. Kiranya Tuhan menolong untuk menyembuhkannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Martin, mohon doakan anak saya agar dapat berbicara di usia pertumbuhannya saat ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Tiara, mohon doakan orang tua saya yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Norce, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu sehat. Doakan juga dalam tahun ini supaya kami bisa mendapatkan buah hati. Doakan juga dalam pekerjaan agar selalu lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta bisa memberikan ayat penguatan bagi saudara-saudara yang sudah memberikan permohonan doa. Baik. Sudah terdengar suara saya? Sangat terdengar, Pendeta. Selamat malam kepada semua. Saya satu kelanjutan yang saya sampaikan pada malam hari ini terdapat di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 berkata demikian, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Kepadamu, kepada kita semua, saudara sekalian, yang mungkin saat ini lelah oleh karena menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Ingat, waktunya akan tiba di mana kita akan diberikan kuasa dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita semua untuk semangat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan kepuasan di akhir akan menghampiri kita semua. Jiwa kita yang merana itu, yang mungkin gelisah, akan Tuhan balikan menjadi segar kembali. Dan pada akhirnya, kepuasan akan ada di dalam diri kita. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Baik, terima kasih, Pendeta. Saya akan membacakan beberapa doa lagi. Dari Saudara Lena, mohon doakan saya saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dan masa depan yang cerah untuk saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Akong, mohon doakan saat ini saya sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Ani, mohon doakan saat ini saya sedang menderita sakit kanker. Memohon pertolongan Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak James Tendean, mohon doakan saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian kaki. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Dominikus, mohon doakan saudari saya Ibu Regina yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Kepada Pak Pendeta, saya mungkin meminta untuk bacakan sebuah ayat. Baik, Yesaya pasal yang ke-41 ayat 13 mengatakan demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seandainya saat ini, dimanapun kita berada, kita sedang berada dalam posisi terpuruk kita, ataupun sesuatu yang nantinya akan berada di masa akan mendatang, atau sekarang yang sedang kita alami, ingat baik-baik, Tuhan ada selalu memegang tangan kanan kita. Bahkan di mana serasa kita tidak punya siapa-siapa, mungkin kita tidak punya orang yang akan menolong kita. Ingat, Tuhan terus memegang tangan kanan kita. Itu sebabnya janganlah takut, karena sahabat yang paling setia tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kita. Yesus Tuhan kita, dialah sahabat kita yang terbaik. Bahkan saat kita susah sekalipun, dia tidak lupa untuk memegang tangan kanan kita. Terima kasih. Ini, tolong didoakan orang tua saya yang saat ini sakit jantung. Sekiranya diberikan kesehatan, terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Nelson Henkebala, mohon doakan Bapak saya yang sedang berjuang melawan penyakit kanker dan stroke. Kiranya Tuhan memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Damai, mohon doakan agar disembuhkan dari penyakit. Doakan juga Yayasan Pelayanan Pekabaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Miri Asemland, mohon doakan saat ini sedang sakit ginjal. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Antosi Hombing, mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada pendeta bisa memberikan sebuah ayat. Baik, kembali lagi firman yang akan saya sampaikan di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para lawan di sini adalah semua jenis permasalahan ataupun pergumulan kita. Mungkin yang datang sampai menyakiti hati kita. Mungkin yang datang sampai menghancurkan semua harapan kita. Tuhan begitu baik bahwa Dia akan menolong kita melawan segala musuh-musuh kita. Jika bersama dengan orang lain kita mendapatkan pertolongan untuk melawan semua masalah kita, maka dengan Tuhan pun kita bukan hanya akan mendapatkan pertolongan, tetapi kita akan dapat mengalahkan semua beban masalah kita. Itulah sebabnya perbuatan-perbuatan yang gagah yang Tuhan maksudkan adalah di mana ketika Dia akan menolong kita keluar dari masalah-masalah kita. Pakai Tuhan dalam melawan semua permasalahan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Oke, baik. Saya akan bacakan permohonan-permohonan yang sudah masuk, pendeta. Baik. Dari Bapak Semaun, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian tenggorokan dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Ledis, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Erling, mohon doakan pergumulan keluarga kami saat ini untuk memiliki rumah tinggal yang baik. Doakan juga kerinduan kami untuk mendirikan rumah doa di tanah yang kami miliki. Semoga semuanya Tuhan membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Oma Vince, mohon doa agar saya selalu dalam keadaan yang sehat. Doakan juga untuk anak dan cucu agar selalu sehat dan bersukacita di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Lukas, mohon doakan saya agar diberikan kepulihan dalam
hal kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Stephen bisa memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-35 mengatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta, alam namanya. Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, saat kita mengalami masalah, kita tidak perlu goncang, kita tidak perlu takut. Pergumulan yang datang bertubi-tubi kepada kita semua, kita tidak perlu takut. Tuhan alam semesta kita dapat memberi matahari untuk menyinari siang. Bahkan Tuhan semesta alam juga dapat memberi bintang-bintang untuk menyinari malam. Kemudian yang paling luar biasa, Tuhan dapat mempercantik lautan dengan warna yang biru. Kalau saja Tuhan kita yang penuh kuasa bisa membuat semua itu terjadi, maka jangan takut. Olehnya pun, segala masalah hidup kita, Tuhan akan selesaikan. Biarlah dimanapun kita berada terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan kembali dari Ibu Wulung. Mohon doakan anak kami Wulan dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengakui Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Herman, mohon doakan agar kesehatan saya dan istri dapat lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Beni Konoma, mohon doakan saat ini saya sedang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Doakan juga keluarga kami agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Winnie Grace Pakasi, mohon doakan agar saya dapat disembuhkan dari sakit penyakit yang saat ini saya derita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Handri, mohon doakan agar saya dapat disanggupkan untuk menjalani ujian akhir beberapa waktu mendatang. Kiranya Tuhan menolong memberikan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada pendeta, mungkin bisa memberikan ayat penguatan. Baik, kembali lagi di dalam firman Tuhan. Saya rindu membuka dalam Ayub 29 ayat yang ketiga, mengatakan demikian. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Saudaraku, berbicara tentang Ayub, Ayub ini adalah seorang hamba Tuhan. Dan semua kita tentunya tahu dia. Saat dia mulai bingung memilih arah tujuannya, Ayub hanya memakai Tuhan sebagai arahannya. Dia hanya bersandar kepada Tuhan saja. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ayub menggambarkan bagaimana arahan Tuhan itu seperti pelita yang sedang turun di atas kepalanya, bersinar di atas kepalanya. Dengan demikian, itulah cara Tuhan untuk menerangi jalan kehidupannya. Jalan-jalan kehidupan Ayub kita tahu kisahnya banyak masalah yang dihadapi. Tetapi dengan Tuhan, dia mampu melewati semuanya itu. Pilihan kita harus berdasarkan dari Tuhan. Ketika kita mau memilih arah tujuan kita, pakai Tuhan dalam memilihnya. Pakai Tuhan dalam membuat keputusan. Sehingga keputusan itu bukan mengecewakan kita, tetapi itu membahagiakan kita. Pilihan kita sudah pasti yang terbaik. Tetapi pilihan Tuhan lebih yang terbaik dan benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pendeta. Saya akan bacakan permohonan doa berikutnya. Dari Bapak Yakobus, mohon doakan saya yang saat ini sedang kondisi sakit jantung. Kiranya Tuhan menolong untuk memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu David, mohon doakan anak-anak saya bertumbuh dengan sehat dan menjadi anak-anak yang baik. Dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Sonia, mohon doakan Bapak Joni Nana dari Manado dalam proses pemulihan dari sakit stroke di bagian kaki dan tangan kanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Aldrin, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Immanuel Teiwilang,
Mohon doakan saya saat ini sedang mengikuti tes masuk TNI. Kiranya Tuhan menolong memberikan yang terbaik dan boleh menjadi anak Tuhan dimanapun saya berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada pendeta, kami persilakan untuk membacakan ayat. Baik, saudaraku sekalian, pemirsa opsional dimanapun Anda berada. Nahum 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saat kita mau bepergian atau berencana atau berrekreasi dengan keluarga kita, tentunya ada saat di mana kita akan menyewa satu tempat penginapan. Dan pasti tempat penginapan tersebut kita akan memilih tempat yang terbaik dan nyaman. Tetapi lebih dari itu, ada tempat penginapan pengungsian yang lebih nyaman, yaitu pada saat kita dekat dengan Tuhan. Tuhanlah yang merupakan tempat pengungsian kita. Berlindunglah kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kuasa untuk melanjutkan menjalankan persoalan kita. Entah itu semakin susah, entah itu semakin sulit atau semakin mudah. Yang pasti adalah Tuhan terus tidak lupa menjaga kita, menolong kita, dan memberikan kita tempat untuk pengungsian kita dekat dengan Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan melancarkan segala halnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Piolita Sitohang, mohon doakan saya untuk proses mengikuti PPG dalam jabatan yang sedang berlangsung agar berjalan dengan lancar dan boleh berhasil dengan baik dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Dustin A, mohon doakan saya saat ini sedang sakit terutama pada kaki kanan saya. Kiranya boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Doakan juga istri, anak-anak, dan cucu saya agar boleh sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Murni Haloho, mohon doakan saya saat ini sedang sakit amandel. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Paul H, mohon doakan anak mantu yang sedang sakit COVID dan akan melahirkan anak pertama dengan induksi besok tanggal 1 Agustus. Doakan juga anak kedua sakit tenggorokan dan saat ini sedang merawat bayinya yang berumur 8 bulan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Bapak Pendeta, kami persilakan memberikan ayat penguatan. Baik, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang 32 ayat 7 berbunyi, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak, Selah. Ketika kita menghadapi persoalan atau masalah hidup, cenderung kita akan muncul dalam diri kita rasa kegelisahan. Saat seperti inilah adalah di mana saat kita datang dan membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur 32 ayat 7 mengatakan tadi, tempat persembunyian bagiku, inilah maksud di mana kita membiarkan Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita membiarkan Tuhan membantu mengerjakan persoalan kita, maka Tuhan akan menjaga kita dari kesesakan atau kegelisahan yang kita sedang hadapi. Dia akan meluputkan kita, melepaskan kita dari semua permasalahan kita. Dan yang paling luar biasa, paling sangat membahagiakan hati adalah kita dapat bersorak karena masalah itu. Bersamalah dengan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Saya akan bacakan kembali bacaan doa yang sudah dituliskan. Dari Ibu Vina Elvinloy. Mohon doakan Bapak saya Yeskiel yang sedang sakit di bagian bahu kanan. Kiranya Tuhan dapat memulihkan dan menyembuhkan Bapak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Iren Pangalila, mohon doakan anak-anak saya agar bisa berada dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Angelica,
Mohon doakan Bapak Salomoka Tambunan yang sedang sakit kanker. Semoga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Markus, mohon doakan saya yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Damerita, mohon doakan saya yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong agar dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat penguatan. Baik pemirsa channel dimanapun Anda berada, kembali saya rindu menyampaikan firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-36. Berkata demikian, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada saat di mana kita merasakan bahwa diri kita sudah mencapai batas kita. Kita tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Dan sebagian kita akan gelisah dengan hal tersebut. Namun ingatlah baik-baik, inilah pengharapan kita umat Tuhan. Bila mana kita sampai di keadaan ini, Tuhan akan lebih merasa sayang kepada kita. Firman Tuhan katakan tadi kepada kita bahwa Tuhan akan merasa sayang kepada umatnya apabila dilihatnya mereka sudah kelelahan. Apabila dilihat dia bahwa kekuatan kita sudah semakin menghilang dan lenyap. Kasih sayang Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia sangat peduli dan sangat sayang kepada kita semua. Setiap sakit penyakit, setiap masalah dalam pekerjaan, atau bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan, dan setiap rencana apapun, ada Tuhan yang penuh kasih sayang akan menolong kita semua. Terima kasih. Pendeta, terima kasih. Saat ini kami persilahkan pendeta untuk mendoakan bacaan doa-doa yang sudah diberikan agar bisa kita panjatkan doa tersebut, Bapak. Kembali ke pendeta untuk mendoakannya. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik dan maha penyayang, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang tak terbatas itu mengalir dalam kehidupan kami semua. Di tengah-tengah minggu bekerja kami Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang bersama untuk memuji nama Tuhan, melihat akan kebaikan Tuhan kepada kami selama ini. Kami telah mendengarkan lagu-lagu demi lagu, bahkan semua yang telah memberikan kesaksian. Bila itu boleh menolong kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengingat akan pelanggaran dan dosa yang kami sering perbuat. Terlebih dahulu Tuhan ampunkan semua itu. Manakala dosa yang sangat menyakiti hati sesama bahkan menyakiti hatimu. Bila Tuhan ampuni, sehingga dengan demikian kami boleh layak untuk berhadapan meminta kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, begitu banyak masalah, problema kehidupan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang berada dekat atau yang berada jauh dari tempat ini, ataupun yang berada bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman dan semua mereka, oh Tuhan, bukakan jalan bagi mereka yang membutuhkan arahan daripada Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit penyakit, sebagaimana Tuhan telah memberkati, sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka yang buta boleh melihat, yang lumpuh boleh berjalan, maka Tuhan, kerinduan kami adalah keajaiban itu boleh terjadi kepada mereka yang sedang sakit. Tuhan bermitra dalam kehidupan mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi itu juga boleh menjadi sumber kesembuhan, kesehatan yang prima daripada surga menjadi bagian mereka. Bapa di dalam surga, terlebih bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang berusaha di dalam pekerjaan mereka. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk menolong dan memberikan arah Tuhan saja kepada mereka.
Bagi mereka yang sedang dalam permasalahan ekonomi dan juga permasalahan keluarga lainnya, Tuhanlah yang bersama dengan mereka. Kami yakin Tuhan, tangan Tuhan yang menolong, tangan kanan Tuhan mengangkat kami untuk membantu dan mengubahkan kami menjadi lebih baik ke depannya, karena Tuhanlah yang menolong kami. Begitu juga Tuhan bagi mereka yang bergumul dalam mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan hidup. Tuhan juga bukakan jalan. Tuhan juga yang arahkan mereka sesuai dengan waktu Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan bahwa jawaban Tuhan pasti akan menjadi bagian kita. Arahkan kami terus setiap hari hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh menunjukkan karakter Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tak terbatas kepada kami. Siang, malam, pagi Tuhan masih memberikan semuanya kepada kami. Terpuji namamu Tuhan. Ampunkan dosa kami. Lebih dari itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan terus kami roh dan hati di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.